Oke, sedikit kan kemarin kan Kisha abis kena tilang nih, mungkin update-nya gimana sih? Ini kan rame ya di sosmed sendiri, gimana nih Mbak Oki? Jadi ceritanya itu dia tuh ngambil jalur kiri, kan nggak boleh. Jadi ya udahlah ditilang, aku cuma bilang suwe. Saya sebagai ibu hanya bilang syukurin, makanya suka ngebut jangan mepet-mepet. Paling aku cuma gitu doang. Itu dari mana? Mbak Oki, daerah mana ditilangnya? Jakarta kayak di tol sih, tol dalam kota. Tapi gimana, udah diproses sidang nggak sih atau gimana? Prosesnya sidang atau sekarang? Dia ikut sidang, tapi nggak tahu kapan, belum tahu aku juga. Karena Kisha juga baru pulang dari Singapura kan, kemarin baru habis syuting film. Jadi belum tahu. Jadi pertama kalinya atau sebelumnya udah pernah juga ditilang nih? Pertama kali kayaknya. Selama ini kan aman mungkin ya, ngambil kiri gitu. Dia kan anaknya memang sering mepet nih kalau ada syuting atau reading atau apa tuh kadang suka mepet gitu, kadang ya anaknya kan insomnia, bangunnya telat gitu, makanya bilang besok ada ya kak, aku bilang gitu. Jalan mepet-mepet. Tapi ngelihat banyak dari netizen banyak pujian nih perihal anak orang DPR tapi masih tetap nggak ada khusus lah. Nah sebenarnya dia tuh cuma mau nunjukinnya gitu maksudnya walaupun orang tahu gue anak siapa, bapak gue di mana, tapi ya diperlakukannya sama ya, kalau salah ya ditilang gitu sebenarnya. Jadi bukan berarti Kisha Alvaro nih anaknya Tasya di DPR tapi bebas tilang atau apa kalau melakukan kesalahan. Jadi menunjuk itu sih. Gue juga sama kok kayak orang lain gitu ya, salah ya ditilang. Tapi memang Kisha tuh anaknya memang selalu nyetir sendiri Mbak Oki atau ada asisten atau supir? Sebenarnya ada supir. Cuman kadang-kadang kalau jalan DPR sendiri gitu. Kalau misalnya dia cuma mau supir sama supir gitu. Tapi gimana nih pasca kemarin, lebih aware sebagai orang tua gimana nih? Ya itu doang sih, aku masih tolong udah nggak ada ya di jalan-jalan, kalau jalan mepet lagi nggak ada. Jadi kalau bisa aku tahu jadwal besok dia syuting jam sekian, malam tuh udah aku berak-berak tidur gitu. Kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kamu mepet, karena itu tadi kan kita kan nggak tahu kondisi jalanan ke Jakarta seperti apa, dari Bogor entah macet, kamu dikejar waktu akhirnya harus ambil jalur kiri, itu kan selain memang melanggar kan banyak orang lain juga. Tapi Mbak Oki, kalau Kisha ini anaknya seperti apa sih kalaupun lagi memang di apa untuk nyetir sendiri, dibebaskan untuk nyetir, mungkin apakah memang ya Kisha kan udah gede ya, udah 21 tahun gitu, masa aku larang-larang nyetir sendiri kan. Ya memang tergantung kebutuhan juga sih. Kalau misalnya dia capek ya dia pakai supir. Kalau memang dia biasanya nih kalau dia bawa sendiri pulangnya nggak langsung pulang, biasanya dia mau main dulu nyanyi sama temannya gitu. Nah, udah gede 21 tahun. Nah, apakah memang kabarnya katanya udah pacaran sama pelopor gimana mungkin kak? Enggak, itu mah enggak, bukan ya berarti ya? Ada proyek film aja sih. Tapi kapan udah punya gandengan belum sih Mbak Oki? Kalau sampai detik ini belum cerita, berarti belum ada. Belum ada. Karena Kisha kalau apa-apa selalu cerita ke aku, soal nanya pun apapun dia selalu cerita ke aku sih. Bukan kayak anak 21, kayak anak 12 tahun kalau dia buat aku. Semua diceritain soalnya. Katanya membebaskan kalau dia punya pasangan nggak apa-apa. Ya kalau aku sih yang penting tahu batasan, terus juga jangan sampai kamu punya pacar terus mengganggu kegiatan kamu gitu, bikin kamu nggak konsen apa aja. Aku nggak mau. Sekarang mau berteman aja lah kak. Kamu cari yang terbaik, jangan sampai baru dekat pacaran terus lagi dekat pacaran terus lagi ngapain. Tapi kalau anaknya sendiri memang lagi sibuk pengen karir dulu, apa memang ya sejalannya punya pasangan, atau mungkin ada cita-cita kawin muda Mbak Oki? Kalau cita-cita nikah muda memang ada dari dulu kan, cuman kalau sekarang dia lebih udah jalan karir dulu gitu, karena yang aku tahu salah satu syarat dia cari pasangan itu harus yang bisa dekat sama bunda. Iya, jadi memang harus persetujuan. Setuju itu bukan cuma dari aku, dari Nasya terutama tuh, adik-adiknya juga yang cewek-cewek ya. Jadi dia nggak mau misalnya dia suka sama orang, terus salah satu aja dia nggak suka, udah. Kalau dia Pernah ada kejadian? pernah. Tapi dia singkat loh hubungannya. Singkat tuh. Hubungannya singkat berarti kalau kayak gitu. Ya begitulah. Pernah dia di ghosting sama cewek juga kan, sampai kejar ke Singapura gitu. Ceweknya. Iya serius, ceweknya tuh bangun di sana. Jadi ada girlfriend lah. Lagi tidak, bukan jadi cewek, lagi dekat. Kita berlima nih, ada yang 3 diajak, kita berlima ke Singapura, dia nonton. Terus Nasya ini kan emang agak kritis anaknya kan, terus udah gitu juga agak jutek gitu kan. Terus ketemu lah aku sama ceweknya, hai bunda gitu. Nasya cuma gitu, bunda jangan kapan jadi anak sama gue. Itu ceweknya langsung mundur. Ceweknya langsung dia desakan dia gitu, jadi pemilihan. Jadi kalau Kisha nih persetujuan bukan dari bunda, dari ayahnya.
tapi lebih dari Nasya. Nasya justru ya. Tapi kriteria kalau Mbak Oki sendiri buat pasangan Kisha seperti apa sih? Apakah memang Mbak Oki ngasih masukan ke Kisha cari pasangan yang harus begini atau seperti gimana? Kalau aku sebagai ibu pasti kan kamu laki-laki Kak, kamu harus bisa cari pasangan yang memang bisa nurut sama kamu gitu. Kayak kamu kan nanti bakal jadi imam, terus juga harus bisa dekat sama keluarga. Karena kan kamu juga punya adik-adik gitu kan, terus ada bunda juga gitu. Itulah makanya. Tapi itu pun setelah dia ngomong gitu sih, maksudnya salah satu syarat jadi aku cari pasangan dia harus bisa dekat sama bunda. Berarti orang pertama yang dikenalin adiknya dulu atau bunda? Aku dulu pas. Nasya tuh terakhir. Keputusan di Nasya. Keputusan di Nasya soalnya. Semua begitu. Sakinah punya pacar pun Nasya nggak suka udah. Keputusan di Nasya karena yang paling jutek dia. Oke, tapi Nasya sendiri pernah ngungkapin nggak sih mungkin kakak, mungkin abangnya harus cari kayak cewek kayak mana gitu? Mungkin pernah kali ya berdua. Nasya tuh begitu. Giliran dia dekat sama cowok nggak bisa dikritik. Mau menang sendiri. Nah, apakah Nasya yang memang melarang waktu untuk nikah kembali? Itu yang paling Itu juga. itu. Nah, itu gimana? Nah, itu gimana tuh ya? Tanggapan dari Oki, ngeliat anak Kalau melarang. kalau yang lain ya kalau bodo amat kali ya gitu, yang penting kalau dia nggak ada nikah lagi. Kalau mau nikah lagi nanti nunggu aku keluar dari sekolah di luar dulu. Dia memang kan rencana biasanya nikah di sini mau di luar kan. Kalau kuliah luar aku nggak lihat nih. Jadi ini pressure nggak sih Mbak Oki cari dekat sama nanti next pasangan baru lagi ini pressure? Nasya sebenarnya karena muka dia tuh bukan tipe yang orang bisa yang bunyiin gitu. Kalau dia nggak suka sama orang udah gitu. Kalau Kabarnya Mbak Oki udah punya pasangan baru. Kenapa? Kabarnya udah punya pasangan Kata baru. siapa? bener nggak sih Mbak Oki Anjing nih kita nih. bisik? Enggak lah. Aku sih ya teman deket banyak. Nggak banyak juga teman cowok yang kenalan ada banyak. Tapi kan ya Allah baru juga belum juga 2 tahun jadi janda. Lagi nikmatin aja dulu. Apa sih Mbak Oki mungkin apa trauma kah atau justru makanya lagi nikmatin aja kesendirian? Aku lagi nikmatin sendiri sih yang pasti gitu. Aku lagi senang traveling kemana-kemana terus juga karena kalau ke anak kan paling cuma izinnya bunda bisa ke sini ya gitu, mau ngapain kalian ada kerja kalian ke traveling gitu. Kalau punya suami kan pasangan agak repot ya gitu. Atau mungkin nunggu Nasya sekolah di luar dulu. Nah nanti pokoknya kayaknya saya kalau jadi pasangan nunggu siapa nasi aja deh. Kalau ini berarti udah ada yang mepet-mepet belum Mbak Oki? Udah banyak yang deketin atau yang cocok? Ada. Ya ada mah ada, cuman ya itu balik lagi emang aku juga belum mau gitu, belum mau bukan mau terikat ya belum, ya masih yang udah santai dulu lah gitu kan. Dari kalangan artis, atau dari pengusaha mungkin kan kebanyakan. Oki kan sempat kan kalau nggak salah di sosmed sempat dijulitin netizen, masih sangkutin sama bapaknya anak-anak. Ini gimana nih Mbak Oki, masih aja netizen balik Ya, lagi? itu kan orang yang nggak bisa move on ya. Iya. Gitu. Saya juga bingung udah cerai udah mau 17 tahun masih aja disangkut pautin gitu. Ya biar aja orang, aku sih cuma ketawa aja ngeliat mau paling sama Kisha kan gitu aja. Itu doang. Ya kali aja gitu kan, masa gitu enggak lah gitu. Apa hubungan aku sama pacar kan sekarang baik gitu kan, anak-anak udah pada gede apalagi sih yang mau ribut-ribut juga udah malu lah gitu kan. Nanti wasitnya anak-anak gitu. Gak ibaratnya kan kalau ada ribut-ribut malu sama anak lah. Jadi mau kita baik ya mungkin karena baik gitu, jadi netizen tuh ya yang Ada, iya. Tapi support mungkin pas waktu kemarin pas ya agak-agak dikomentarin gitu. Ya, soalnya kan ramai juga kan kemarin Rame Mbak gitu. Oki Nah itu Mbak Oki gimana? kehidupan anggota DPR. Iya, aku sih lebih nggak langsung ke ayahnya ya, biasanya aku lewat Kisha atau aku telepon Adel, ngobrol, aku sempet juga gimana Adel, ya udah yang penting baik-baik aja. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Mbak Oki mungkin dari Kisha sendiri, karena kan memang kita melihat teman-teman anggota DPR sempat kena jarah rumah, mungkin ketakutan seperti apa sih Kisha sendiri? Kekhawatiran pasti ada lah gitu, apalagi kan kemarin kan memang DPR lagi disorot banget, terus juga orang tahu Kisha ini anak pejabat. Lebih akunya sih yang khawatir gitu, sampai kemarin tuh pas lagi rame-ramenya itu aku yang larang Kisha tuh, Kak kamu nggak usah, kebetulan memang ada kegiatan di Jakarta kan, aku sampaikan ke kantor kayak Kisha nggak ikut training dulu deh, menjaga aja, kita nggak pernah tahu ya hari apa kan nggak ada di kalender gitu kan. Jadi kemarin aku sempet yang bilang oke ini Kisha nggak ikut training dulu ya, Kisha nggak ikut training dulu. Berarti kalau Kisha ini tipe ke anak yang ya kita tahu basicnya Kisha kan backgroundnya anak DPR, anggota DPR, mungkin Kisha lebih apa ya, lebih nggak terlalu flexing segala macem. Gini, kalau aku
aku selalu ngingetin ke anak-anak dari semenjak ayahnya nyalonin, aku udah ngingetin, Kak, kalian ini banyak kasus di luar sana yang orang tuanya jatuh hanya karena anaknya flexing atau anaknya pamer-pamer, aku bilang gitu. Kalian jangan sampai kayak gitu kan. Ya sebenarnya kalau kisah mau flexing pun ya dia mah kan nyari duit sendiri dari kecil kan sebenarnya. Tapi publik nggak melihat itu. Publik kan nggak mau tahu ya gitu kan. Cuman ya aku selalu ngingetin ke anak-anak, jangan nggak usah bangga jadi anggota DPR. Kenapa yang DPR bapak kalian bukan kalian gitu kan? Maksudnya ya sewajarnya aja lah. Aku sering ngingetin kayak misalnya, karena sejak ayah jabat kan memang semua masih dipantau. Betul. Misalnya kayak kejadian kemarin pun masuk, ya mereka juga udah ada sebelum jadi anggota DPR kan. Orang nggak lihat kok kan. Berarti sempat menyayangkan juga ya Mbak Oki, artinya teman-teman sesama artis yang anggota DPR kena imbas. Ya pasti lah. Siapa sih yang mau ada kan? Udah. Oke, sip. Terima kasih.